Ya, balik lagi di channel PDW Film, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang tayang pada tahun 2013, Jack the Giant Slayer, yang menceritakan para raksasa dan kacang ajaib. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal skin kita akan diperlihatkan dengan dua bocah cilik yang sedang diceritakan dongeng oleh kedua orang tuanya, namun di tempat yang berbeda dan kasta yang berbeda pula. Diketahui jika bocah cilik ini adalah seorang anak laki-laki yang bernama Jack yang hidup sebagai anak petani desa biasa, dan satu anak lagi adalah Isabel yang tak lain adalah putri dari seorang raja, dan kedua anak inilah yang akan menjadi pemeran utama di film ini. Kedua bocah ini diceritakan kisah yang sama tentang para raksasa yang turun ke bumi dari langit menggunakan pohon dari kacang ajaib dan memangsa manusia di bumi. Namun tak lama para raksasa itu kalah oleh seorang raja yang bernama Raja Erik yang kala itu menggunakan mahkota sihirnya, sehingga semua para raksasa itu tunduk dan mereka pun diberi perintah untuk pergi kembali ke langit dan tidak pernah untuk kembali lagi. Dan setelah raksasa itu pergi, King Erik memotong tanaman itu sehingga para raksasa tidak bisa turun ke bumi lagi. Singkat cerita, 10 tahun berlalu dan sang bocah kini telah mulai menjadi tumbuh dewasa. Diperlihatkan jika sang bocah pria, Jack, tengah disuruh pamannya ke kota untuk menjual kuda kesayangan Jack beserta gerobaknya. Dan di tengah kota, Jack mampir ke pertunjukan seni yang menceritakan tentang raksasa yang sama seperti yang didongengkan ayahnya ketika dia masih kecil. Tidak sengaja di tengah pertunjukan, Jack melihat Isabel yang sedang menyamar sebagai warga biasa yang menonton pertunjukan juga, dan disinilah bibit-bibit rasa cinta pada pandangan pertama itu muncul. Di tengah pentas ada seorang pemabuk yang menggoda Isabel dan akan membututinya, namun dengan jiwa seorang pria tampan yang jatuh cinta, dengan gaya Jack langsung menghadangnya dan alhasil Jack pun tumbang gara-gara terkena tinju salah satu pemabuk itu. Dan saat Jack mencoba untuk berdiri, serentak semua orang di hadapan Jack bertekuk lutut, dan tanpa Jack sadari, di belakangnya telah datang sekumpulan prajurit kerajaan yang datang menjemput Isabel. Dengan wajah yang bingung, ternyata Jack sadar jika orang yang baru dia lihat adalah seorang ratu di negaranya. Setelah kejadian itu, Jack kembali akan menjual kuda, namun sayangnya saat Jack kembali, gerobaknya telah hilang dan tinggal menyisakan kudanya saja. Dan mau bagaimana lagi, Jack kembali berusaha berkeliling hingga istana dengan menjual hanya kudanya saja. Skin berpindah kepada salah satu eksekutif kerajaan yang bernama Roderick dan pengawal pribadinya yang bernama Agus. Terlihat dia sedang pergi ke suatu ruangan dan tidak sengaja berpapasan dengan biarawan, dan saat itu tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Saat Roderick memasuki ruangan itu, dia sadar jika sang biarawan yang berpapasan telah mencuri relik suci yang berbentuk sebuah kacang. Dengan wajah kesal, Roderick hanya mampu menemukan mahkotanya yang sama persis seperti mahkota Raja Erik di dongeng di awal film ini. Dengan wewenangnya, Roderick menutup semua jalan keluar istana untuk mencari si biarawan yang mencuri relik tersebut. Di tengah kegaduhan istana, tak sengaja sang biarawan bertemu dengan Jack yang menjual kuda, namun karena si biarawan tidak membawa uang, dia berjanji akan membeli kuda dengan jaminan kacang ajaib yang dia ambil sebelumnya. Sang biarawan mengatakan jika kacang ini bisa menentukan dunia ke depannya dan berpesan jika kacang ini tidak boleh basah terkena air. Sempat tidak percaya, Jack yang lengah harus rela jika kudanya harus dibawa kabur biarawan, yang berarti kuda kesayangan Jack hanya ditukar dengan beberapa butir biji kacang saja. Tak lama sang biarawan kabur, ia akhirnya ditangkap oleh pengawal kerajaan, dan Skin berpindah kepada Jack yang kala itu pulang dengan hanya membawa beberapa biji kacang. Dia mulai dimarahi oleh pamannya sendiri.
Ketika pamannya sedang memaki Jack, secara tidak sengaja dia menghempaskan biji itu hingga jatuh dari meja dan tak sengaja salah satu dari biji itu masuk ke dalam lubang kecil yang langsung menuju dasar tanah dari rumahnya itu. Dan malam hari pun tiba. Saat itu Putri Isabel sedang bersiap-siap untuk kembali keluar dari istana dengan mengharapkan jalan ninjanya sendiri untuk berpetualang mencoba kabur dari istana. Namun naas di tengah jalan badai pun tiba sampai akhirnya Putri Isabel sampai di sebuah gubuk yang tak lain adalah tempat di mana Jack tinggal. Tak lama Isabel pun menghampirinya dan berpura-pura menumpang berteduh. Sempat terjadi percakapan hangat antara keduanya. Jack sempat memberinya buku tentang petualangan melawan raksasa hingga tidak mereka sadari atap gubuk yang sudah tua itu bocor dan air masuk ke dalam lubang kecil di mana kacang ajaib terjatuh pada siang harinya. Sangat disayangkan belum juga ada adegan enak-enak. Secara ajaib biji kacang itu tumbuh sangat cepat membawa rumah Jack yang berada di atasnya ikut terbawa jauh ke atas langit. Jack sempat mencoba menyelamatkan sang putri, namun sayangnya Jack harus terhempas jatuh ke bawah hingga mereka berdua pun terpisah. Di pagi harinya, Jack yang sedang pingsan sudah dikelilingi oleh raja dan para pengawalnya untuk bertanya di mana Putri Isabel berada. Saat Jack menceritakan apa yang terjadi, sang raja menyuruh Elmond, tangan kanannya, untuk membuat tim memanjat dengan maksud untuk menyelamatkan sang putri. Dan di sini, Roderick pun menawarkan diri dan ikut untuk membuktikan jika dia layak untuk menjadi suami Isabel, karena sebelumnya diketahui jika Roderick dan Isabel akan menikah atas perintah sang raja, meski Isabel selalu menolaknya. Tak mau kalah, Jack pun menawarkan diri menjadi simpatisan dan hasilnya sang raja menyetujui jika Jack ikut dalam komisi ini. Singkat cerita, saat aksi penyelamatan terjadi insiden di mana pemotongan tali oleh Roderick dan menjadikan beberapa tim harus jatuh dari ketinggian pohon. Elmond yang tidak melihat itu, dia hanya mengira jika itu hanyalah kecelakaan saja. Saat sesampainya di ujung pohon, tim dikagetkan dengan adanya sebuah pulau langit yang lengkap dengan hutan dan sungai di dalamnya. Dan tanpa menunggu lama, Jack dan kawan-kawan pun langsung turun dan mencari sang putri. Di tengah perjalanan, Roderick mengetahui jika Jack masih mempunyai biji kacang ajaib dan memeras semuanya. Saat Jack memberikannya, ternyata Jack menyisakan satu buah biji dan dia simpan di dalam kalungnya yang selalu dia pakai. Berlanjut ke pencarian sang putri, Jack menemukan buku yang ia beri kepada sang putri dan menyimpulkan jika dia diseret oleh seorang raksasa. Setelah skin itu, Elmond membagi dua tim untuk berpencar dengan maksud bisa lebih mudah untuk menemukan sang putri. Roderick yang beranggotakan Balt dan Agus ditugaskan untuk menuju dataran tinggi, sedangkan Jack, Elmond, dan Crow akan menyusuri lembah di mana buku itu ditemukan. Di tengah perjalanan, tim Elmond menemukan seekor kambing yang sedang berkeliaran di hutan. Merasa lapar karena bekal makanan yang harus jatuh bersama tim yang dibunuh Roderick, mereka bertiga pun mencoba untuk memburu kambing-kambing itu. Namun saat asik memburu kambing, tiba-tiba Jack terkaget jika dia terkena perangkap di atas air yang dangkal itu. Merasa panik, Elmond pun mencoba untuk memotong tali itu untuk menyelamatkan Jack dan Crow. Namun saat hendak memotong tali, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang sangat besar. Untung saja Jack dan Crow sudah terlepas dari jebakan itu. Belum sempat untuk memikirkan apa yang datang, Jack dikejutkan dengan kemunculan seorang raksasa yang hendak mengambil hasil buruan di jebakan itu. Serasa tidak akan sempat untuk bersembunyi, Jack dengan inisiatif berbaring di bawah air dan Crow berhasil bersembunyi di belakang pohon. Saat di dalam air, samar Jack melihat si raksasa menelan kambing itu dengan sekali telan. Namun tidak lama, ternyata si raksasa bisa mencium aroma manusia.
Dan alhasil si raksasa dengan mudah menangkap Crow yang berada di balik pohon. Sempat akan ditolong Elmond karena perbedaan ukuran, dengan mudah si raksasa mengalahkan Elmond dan menangkap mereka berdua sekaligus. Jack yang masih berada di bawah air berhasil selamat dan tahu jika Elmond dan Crow dibawa oleh raksasa. Jack pun membuntutinya dari belakang untuk mencoba menolong mereka berdua. Skin berpindah ke tim Roderick yang dimana Roderick berpura-pura melihat sang putri, namun saat Balt mencoba untuk melihatnya, dengan santai Roderick mendorong Balt ke jurang yang mengakibatkan Balt harus mati dalam bahan itu. Saat Roderick dan Agus menertawakan Balt yang terjatuh, tiba-tiba saja muncul tangan raksasa yang mengambil Agus dan langsung melahap Agus dalam sekejap. Saat sadar jika Roderick akan dilahap juga, dia pun langsung mengeluarkan mahkota King Eric yang dia bawa di dalam tasnya. Skin berpindah kepada sang putri yang sedang di dalam kurungan dan dipaksa mengatakan bagaimana sang putri bisa sampai ke sini. Di dalam percakapan, si raksasa mengatakan jika mereka bisa mencium bau dari keturunan King Eric, dan ternyata sang putri itu juga keturunan dari sang Raja Eric. Dengan penuh rasa dendam kepada King Eric, sang jenderal raksasa ini pun merayakan penangkapan sang putri dan akan memasaknya untuk dijadikan makan malam. Namun tak lama datang satu raksasa lagi yang sebelumnya telah menangkap Elmond dan Crow saat memburu kambing. Saat menginterogasi Crow dengan menanyakan di mana jalan mereka bisa ke sini, Crow menolak menjawab dan alhasil Crow pun harus ditelan hidup-hidup bagai manusia tulang lunak. Di sini sempat terjadi perseteruan di mana salah satu raksasa yang merasa jika dia berhak untuk memakannya karena dialah yang menemukannya. Namun tak lama datanglah Roderick secara tiba-tiba dengan mengenakan mahkota, dan salah satu raksasa mengatakan jika Roderick lah raja yang sebenarnya karena bagi siapapun yang memiliki mahkota itu, semua raksasa pun akan tunduk kepadanya. Roderick dengan santai berjalan dan menyuruh semua raksasa berlutut dan mengucap jika dia adalah raja karena memakai mahkota suci yang dibuat langsung dari jantung para raksasa. Terlihat wajah gembira dari raut wajah Isabel dan Elmond. Di sini mereka meminta Roderick untuk segera melepaskan ikatan dan membebaskan sang putri, namun siapa sangka Roderick malah menjawab dengan angkuh jika acara pernikahan dengan Isabel batal. Di sini diketahui jika Roderick mempunyai rencana untuk kembali ke daratan dan menguasai kerajaan Cloister dan akan menjajah semua kerajaan-kerajaan lainnya dengan menggunakan para raksasa sebagai prajurit. Skin berpindah kepada koki raksasa yang terlihat sangat tua, dan di sini Elmond sudah diberi bumbu seperti makanan dan disandingkan dengan babi yang telah ditangkap oleh para raksasa. Beruntung, Jack berhasil membuntutinya dan menyelinap ke dalam dapur dan akan menolong Isabel yang terkurung. Namun karena melihat posisi Elmond yang sangat mendesak, Jack berupaya menolongnya terlebih dahulu dan berhasil memberikan pisau kepada Elmond. Namun saat Elmond dimasukkan ke dalam tungku api, giliran sang putri yang akan dicincang oleh sang raksasa. Namun atas keberanian Jack pun naik ke atas tempat menaruh pisau dan terjun dari atas dengan menancapkan sebuah pisau ke tubuh raksasa itu. Usaha Jack pun tidak berujung sia-sia, sang putri selamat dan Elmond berhasil keluar dari penggorengan itu berkat pisau yang diberikan oleh Jack. Saat semuanya telah terjadi, Roderick yang menyadari pun berkata jika tidak ada menu makan malam di hari itu dan memerintahkan salah satu raksasa untuk menjaga pintu keluar menuju pohon karena Roderick tahu jika mereka bertiga akan kembali ke tempat itu untuk pulang. Dan benar saja saat mereka bertiga akan melalui pintu menuju pohon, sang raksasa yang sebelumnya diperintahkan Roderick sudah menjaganya. Namun karena begadang hingga larut malam, sang raksasa malah tidur di depan pintu terowongan itu. Tak habis akal, Jack pun membuat rencana memasukkan sarang lebah ke dalam topeng besinya, dan rencana itu pun berhasil hingga sang raksasa harus jatuh terpeleset dan mendarat ke bawah, di mana pasukan sang raja sudah berada di bawah untuk menunggu sang putri turun.
Melihat ada raksasa jatuh dari langit, sang raja memerintahkan kepada prajuritnya agar menebang pohon itu untuk keamanan negeri meski putri kesayangannya masih berada di atas. Skin berpindah kepada Jack dan Elmond meminta Jack agar turun lebih dulu karena Elmond akan membalaskan dendam kepada Roderick dan mengambil mahkota itu darinya. Dan di skin ini Elmond pun berpisah dengan Jack dan Isabel. Singkat cerita, tiba di mana Roderick akan turun ke bawah untuk menjajah semua kerajaan. Namun Elmond yang sudah menunggunya langsung menyerang Roderick dari belakang yang membuat sisa dari kacang ajaib itu harus terhempas dari tangan Roderick. Pertarungan sangat sengit dan beruntung mereka masuk ke dalam lubang kecil dan para raksasa tidak bisa membantu Roderick. Roderick berhasil dikalahkan oleh Elmond, namun sang raksasa yang membuat lubang dari atas gua kecil itu sangat disayangkan jika Elmond tidak sempat membawa mahkotanya dan mahkota itu kembali didapatkan oleh para raksasa. Beralih skin kepada pasukan kerajaan yang berhasil menebang pohon ajaib itu sampai runtuh. Di sini Jack yang masih di tengah perjalanan harus melakukan aksi Spiderman untuk menyelamatkan Isabel, dan Elmond yang dirasa sudah tidak punya harapan untuk merebut mahkota, dia pun beruntung masih sempat untuk melompat dan menggapai pohon itu lalu menjatuhkan diri tepat di sungai di depan istana kerajaan. Raja yang sempat sedih sangat tiba-tiba Isabel datang dan menceritakan semua yang telah terjadi, dan setelah ini Raja mengucapkan terima kasih kepada Jack, namun Isabel tetap harus berpisah dengannya untuk kembali ke istana bersama sang raja. Jack yang tahu diri jika dia bukanlah siapa-siapa, dia harus rela kembali menjadi anak seorang petani dan beralih skin ke para raksasa yang ikut sedih karena jalan satu-satunya sudah tertutup. Di sini mereka menemukan sisa biji kacang ajaib yang dibawa oleh Roderick sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, para raksasa itu pun langsung melemparkannya ke air dan langsung saja tumbuhan itu kembali tumbuh. Dan raja baru dari si raksasa ini langsung menyerukan untuk turun dan menjajah kaum manusia di bawahnya untuk balas dendam. Kembali ke Jack yang meratapi nasib dan memegang satu biji kacang ajaib terakhirnya, dia mencoba menyimpan itu dengan menyimpannya di dalam kalung yang selalu dia pakai, dan betapa terkejutnya dia jika dia kembali bertemu dengan kuda kesayangannya yang sudah hilang sejak lama. Namun belum lama bernostalgia, Jack harus disadarkan dengan banyaknya tumbuhan kacang ajaib yang tumbuh, dan sontak saja dia langsung mengejar Isabel dan Raja untuk memberitahukan agar segera berlindung di dalam istana. Jack berhasil menyusul rombongan Raja, namun dengan kejaran dari para raksasa di belakangnya. Elmond yang sudah menyadari ini langsung membuat perlindungan dengan menumpahkan minyak dan membuat api di sekeliling kerajaan. Dan kembali kepada Jack yang hampir saja tertangkap oleh sang raksasa, beruntung para pasukan memanahnya dan dia pun harus terjatuh ke kolam api di depan istana. Para raksasa lainnya hanya bisa melihatnya, tapi si raksasa yang menyadari jika api itu hanya di atas permukaan air, dia pun mencoba menyelam dan mencari jalan masuk di pintu lainnya. Wajah ceria terlihat di sang raja dan semua pasukan, namun tiba-tiba saja sebuah lonceng besar terhempas ke arah istana dan disusul dengan jangkar besi yang mencoba membuka paksa gerbang untuk memasuki istana. Sadar keadaan semakin kacau, Raja memerintahkan Isabel untuk pergi melalui lorong di dalam istana dan membunyikan lonceng untuk memberitahu kerajaan lainnya untuk meminta bantuan. Kembali ke aksi tarik-menarik antara penjaga dan para raksasa, para penjaga sangat kerepotan dengan serangan dari lemparan pohon yang dilempar dari luar istana. Dan Jack dan Isabel yang masih mencari lokasi tower harus dihadang oleh raksasa yang sebelumnya menyelam dari kolam api di skin sebelumnya.
Jack mencoba bersembunyi, namun karena si raksasa yang bisa mencium bau dari Isabel, mereka pun harus berlari meski pada akhirnya Isabel harus tertangkap oleh si raksasa tersebut. Dirasa tidak punya pilihan, Jack dengan gaya mencoba menyelamatkan Isabel, tapi dia malah tertangkap oleh si raksasa tersebut. Namun ketika si raksasa akan menelan si Jack, dia teringat kacang ajaib di kalungnya dan melemparkannya ke mulut si raksasa, yang sontak tumbuhan itu langsung tumbuh dari tubuh si raksasa tersebut. Jack mencoba menghindari tumbuhan itu dan tubuh si raksasa yang hancur. Dengan beruntung, tangan dari si raksasa yang membawa mahkota terhempas ke sisi Jack, yang langsung Jack bawa untuk melawan para raksasa lainnya. Dan beralih ke pertempuran di mana para penjaga sudah tidak bisa menahan para raksasa. Di sini para raksasa sudah masuk ke dalam halaman istana dan harus dikejutkan dengan kemunculan pohon raksasa yang menghancurkan sebagian dari istana tersebut. Para raksasa tidak menggubrisnya, namun sesaat mereka akan melakukan penyerangan, tiba-tiba saja mereka langsung menjatuhkan semua senjatanya dan langsung bersujud ke arah para penjaga. Elmond yang menyadari ada sesuatu di belakangnya, dan benar saja Jack sudah memegang mahkota itu yang menjadikan Jack sekarang adalah raja dari para raksasa tersebut. Dengan tampil gaya, Jack menyuruh kembali para raksasa itu ke atas, dan setelahnya mereka menebang pohon itu agar para raksasa dan manusia tidak akan pernah bertemu lagi. Dan setelah skin ini, film pun selesai. Ya, alur cerita film dongeng fiktif yang cukup seru. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.